Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus pada Bapak Ibu, saudara kami, Jemaat GBD Ebenezer Duku Pakis dan Jemaat GBD Gloria Kangrejo, dimanapun saat ini berada yang sangat dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kasih karunia dan kehidupan kita untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dan saya yakin percaya hari ini ada mukjizat Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan yang susah Tuhan memberikan penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara kami dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti mengalami apa yang namanya titik terendah dalam kehidupannya, baik dalam kesehatannya, perekonomiannya, usaha maupun pekerjaannya, pendidikannya, semua pasti mengalami titik terendah. Dan tidak jarang pula pada saat orang mengalami titik terendah, banyak orang mulai tawar hati, banyak orang mulai gelisah dan mempertanyakan, di mana Engkau Tuhan pada saat ini saya mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kami. Dan tidak jarang pula banyak orang mulai undur iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita sama-sama meminta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya memberikan kekuatan kita pada saat kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita hindari, harus kita jauhi pada saat kita mengalami titik terendah. Hal yang pertama harus kita jauhi adalah jangan terlalu larut dalam keterpurukan. Marilah kita tetap bersemangat, berantusias, berharap kepada Tuhan. Janganlah kita memutuskan untuk menyerah pada saat kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Dan jangan kita menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Dan jauhilah dalam pikiran kita, hati kita terhadap perasaan-perasaan yang overthinking. Kita khawatir, kita mulai tidak percaya, dan kita mulai meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 di dalam firman Allah yang hidup, demikian firman Tuhan, teguhkanlah dan beranikanlah hatimu, janganlah kamu takut kepada mereka, karena Tuhan Allahmu akan menyertai kamu dan Ia tidak akan mengecewakan kamu ataupun meninggalkan kamu. Puji Tuhan. Di sini ada dua hal yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan menginginkan kita semakin kuat menghadapi pencobaan-pencobaan yang membuat diri kita pada level titik terendah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis semua ayat-ayat firman Tuhan, memperkatakan dan melakukan dalam kehidupan kita, supaya kita semakin diteguhkan iman kita, semakin kita dikuatkan pengharapan kita. Karena hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kekuatan, pertolongan, pemulihan, dan kesembuhan. Hal yang kedua yang kita lakukan adalah tuliskanlah rencanamu dan berilah penghapus kepada Tuhan untuk menentukan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Artinya adalah memperkatakanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukanlah firman Tuhan di kehidupan kita. Dan kita akan menemukan tuntunan, perlindungan, pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga belajar atau bergaul pada orang-orang yang berpengalaman, saudara-saudara seiman kita. Kita bersyukur di gereja kita ada wadah-wadah yang namanya berkat, kumpulan keluarga Allah. Kita bisa sharing kepada orang-orang berpengalaman terhadap masalah-masalah kehidupan kita. Dan kita pasti menemukan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Pribadi yang berkemenangan adalah pribadi yang tidak kecewa dengan setiap pembentukan Tuhan. Seberat apapun itu, namun tetap menerimanya dengan ucapan syukur dan terus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun masalah yang saat ini kita hadapi, baik dalam kesehatan kita, dalam perekonomian kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, apapun masalah yang kita hadapi, yang saat ini membuat diri kita berada dalam titik terendah. Satu hal yang perlu kita ingat dan kita lakukan. Tulislah semua rencana-rencana yang akan kita lakukan. Tapi berilah penghapus kepada Tuhan Yesus untuk menentukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan pasti memberikan pemulihan, Tuhan pasti memberikan kesembuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan, dan Tuhan pasti memberikan terobosan dalam segala pengharapan kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya memberikan kekuatan kita, perlindungan kita, dan pemulihan kesembuhan kita. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan kami untuk senantiasa berharap dan bergantung di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima haleluya terobosan-terobosan, dan Tuhan memberikan dalam kehidupan kami lebih daripada pemenang. Bimbing kami ya Tuhan Yesus sepanjang hari untuk bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kami, memperkatakan firman Tuhan di kehidupan kami, dan semua itu bisa kami gunakan menjadi kesaksian dan seorang berkat yang boleh dirasakan semua orang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Ajarlah kehidupan kami untuk mensyukuri berkat yang Tuhan beri kehidupan kami, mengelola dengan hati yang tunduk, takut akan Tuhan, sehingga semua jadi satu berkat bagi semua orang untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menerima berkat kemurahan Tuhan kehidupan kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jadikanlah hal ini Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberkati, melindungi, dan menolong kita. Iman.